Yesus mengajar sebagai orang berkuasa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, berkuasanya seseorang bukan pertama-tama terletak pada jabatan yang dimilikinya, tetapi kuasa itu lahir dari kualitas diri yang dimiliki. Maka jika seseorang disebut berkuasa, hemat saya, bukan karena status yang melekat pada dirinya, tetapi kuatnya kepribadian yang dimiliki orang tersebut. Kuatnya kepribadian yang berkuasa itu dalam kualifikasi bahwa ia memiliki keutuhan, kepribadian yang dapat diteladani dan dapat dipercaya. Antara kata-kata dan perbuatannya selalu sejalan. Jika orang memiliki kualitas atau kualifikasi kepribadian seperti ini, dialah orang yang berkuasa. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang Yesus sebagai orang yang berkuasa. Hal ini seperti yang dilukiskan dalam Injil hari ini, bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ia tidak seperti para ahli Taurat yang walaupun memiliki status sosial sebagai yang menguasai kitab suci, dia yang punya hak untuk mengajarkan kitab suci, namun secara kepribadian apa yang mereka ajarkan tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Maka tampillah Yesus di depan khalayak rame atau orang banyak yang bukan hanya mengajar, tetapi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyelamatkan banyak orang. Orang-orang zaman Yesus terbiasa dengan mendengarkan para ahli Taurat, khotbah-khotbah mereka, dan juga mungkin pencerahan-pencerahan tentang kitab suci. Ketika Yesus tampil dan juga berbicara hal yang sama tentang kitab suci dan ia pun melakukannya, kesan orang kebanyakan adalah, apa ini? Apakah ini ajaran baru? Reaksi ini muncul karena mereka terbiasa dengan hanya mendengarkan ceramah-ceramah kitab suci atau khotbah-khotbah. Tetapi mereka jarang melihat perbuatan-perbuatan cinta kasih sebagai buah dari ajaran tentang kitab suci itu. Dan di dalam diri Yesus mereka menemukan tersebut. Inilah alasan mengapa Yesus disebut orang yang mengajar dengan penuh kuasa. Kita diminta untuk bisa membedakan mana yang penting untuk hidup kita. Apakah kekuatan kepribadian di mana kita menasehati dan melaksanakannya, atau kita hanya sebatas berkhotbah
berceramah tentang kebaikan, namun perbuatan-perbuatan kita jauh dari apa yang kita katakan atau apa yang kita ceramahkan. Ini tantangan bagi kita semua sebagai orang beriman. Juga mungkin tantangan bagi kita semua sebagai orang tua, di mana dunia, anak-anak kita membutuhkan kepastian atau pengajaran yang memiliki kuasa. Namun kadang-kadang dari diri kita sendiri tidak sampai kepada tingkat kesaksian hidup seperti ini. Selain kita diajak untuk percaya penuh kepada Yesus, karena apa yang dikatakan itulah yang dilakukan, kita juga diajak bahwa hidup ini tidak bisa dibanggakan hanya dengan status sosial yang melekat dalam kehidupan kita, tetapi kualifikasi kepribadian tidak kita miliki. Dunia membutuhkan sandaran, kewibawaan pengajaran dan kekuasaan pengajaran seperti yang dilakukan Yesus. Dan sebagai para pengikutnya atau sebagai orang-orang beriman, kita harus menyadari bahwa kita pun perlu memiliki kuasa, kepribadian yang baik, yang sejalan dengan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita ceramahkan atau ajarkan kepada anak-anak atau kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, seorang wanita seperti Hana dalam bacaan pertama kita pertama Samuel, ia memiliki kuasa dalam hidupnya. Setidak-tidaknya bahwa pergumulan batinnya membawa dia untuk di hadapan Tuhan menunjukkan diri apa adanya. Menunjukkan bahwa ia adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kekuatan kepribadian, terutama kekuatan iman yang dimiliki Hana tersebut membuahkan hasil. Ia mengandung dan melahirkan Samuel. Ketika kita menempuh cara hidup yang berbeda seperti Hana dan seperti Yesus, mungkin orang akan mengira kita sedang mabuk. Kita ingat saja jawaban Hana, "Aku tidak sedang mabuk, tuanku." Dan kita juga mengingat reaksi orang banyak. Apakah ini? Apakah ini ajaran baru? Namun Yesus tidak peduli dengan apapun reaksi orang. Ia teguh pada kepribadiannya terhadap Allah dan tanggung jawabnya untuk melakukan apa yang telah dikehendaki Allah untuk dilakukan di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.